Hai semuanya, Reed J di sini. Selamat datang kembali di video ketujuh kita tentang sistem operasi. Kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana komputer menyimpan dan mengatur informasi, manajemen file dan direktori. Bayangkan sistem file komputer kamu seperti tulang punggung dari struktur organisasinya. Sistem ini menentukan bagaimana data disimpan, diakses, dan diamankan. Manajemen file yang efisien bukan hanya tentang merapikan file, ini tentang mengoptimalkan kinerja sistem, memastikan integritas data, dan melindungi file berharga kamu dari akses yang tidak sah. Kita akan menjelajahi manfaatnya, mempelajari arsitektur sistem file, dan mempraktikkan contoh-contoh di Windows dan Linux. Mari kita mulai. Oke, mari kita mulai dengan membahas mengapa manajemen file yang efisien itu penting. Tidak ada yang suka desktop yang berantakan, kan? Seperti laci penuh barang rongsokan, kamu tahu isinya berantakan, tapi kamu takut membukanya. Yang pertama dan terpenting, file yang terorganisir sama dengan kamu yang lebih produktif. Bayangkan mencoba mencari dokumen penting untuk pekerjaan, atau video kucing lucu yang kamu unduh minggu lalu, di lautan file dengan nama acak yang tersebar di desktop kamu. Manajemen file yang efisien memungkinkan kamu mengkategorikan dan menemukan file dengan mudah, menghemat waktu dan mengurangi rasa frustrasi. Mengelola file dan folder dengan benar, memungkinkan kamu mengatur izin, memastikan bahwa informasi sensitif tetap terkunci, dan hanya dapat diakses oleh pengguna yang berwenang. Sistem file yang terstruktur dengan baik membantu mencegah kehilangan data dengan membuat pencadangan dan pemulihan menjadi mudah. Manajemen file yang efisien sebenarnya dapat meningkatkan kinerja sistem kamu. Ketika file terorganisir dan mudah diakses, komputer kamu dapat mengambil dan memproses informasi lebih cepat. Menghasilkan pengalaman pengguna yang lebih lancar dan responsif. Ini seperti merapikan ruang digital kamu untuk kinerja yang optimal. Sekarang setelah kamu yakin tentang pentingnya manajemen file, mari kita lihat cara kerja sistem file. Pada intinya, sistem file seperti database hierarkis yang mengelola bagaimana data disimpan dan diambil pada perangkat penyimpanan. Bayangkan seperti perpustakaan yang terorganisir dengan baik. Ada bagian yang berbeda untuk berbagai genre, masing-masing dengan rak dan bukunya sendiri. Demikian pula, sistem file membagi ruang penyimpanan kamu menjadi partisi dan direktori, menciptakan hierarki terstruktur untuk menyimpan file. Ada file system, yang seperti kru di belakang layar yang menjaga OS kamu berjalan dengan lancar. Lalu ada file yang dapat dieksekusi, yang menjalankan program dan aplikasi. Dan jangan lupa file multimedia seperti gambar, video, dan file audio, yang menghidupkan dunia digital kamu. Terakhir, ada file sementara, yang seperti potongan kertas digital yang dihasilkan oleh program selama operasi. Setelah kita membahas dasar-dasar sistem file dan jenis file, mari kita bahas operasi penting yang dapat kamu lakukan pada file dan direktori. Anggap ini sebagai kekuatan super management file kamu. Pertama, ada perintah dasar buat, baca, perbarui, dan hapus, atau disingkat CRUD. Kamu dapat membuat file dan folder baru, membaca isinya, memperbarui atau memodifikasinya, dan menghapusnya saat tidak lagi diperlukan. Kamu juga dapat mengganti nama file dan folder agar tetap teratur, menyalinnya untuk membuat duplikat, dan memindahkannya ke lokasi yang berbeda dalam sistem file kamu. Dan jika kamu merasa berani, kamu bahkan dapat membuat tautan, juga dikenal sebagai shortcut, yang mengarah ke file dan folder di lokasi yang berbeda. Kamu tahu akhiran kecil setelah titik di nama file, seperti .xyz atau mp3. Itu bukan hanya hiasan. Mereka memberitahu sistem operasi jenis file tersebut, dan program mana yang harus digunakan untuk membukanya. Sama seperti kamu tidak akan mencoba membuka kotak serial dengan pembuka kaleng, komputer kamu bergantung pada ekstensi file untuk menentukan cara menangani berbagai jenis file. Bab 4. Menavigasi sistem file Windows, Explorer, CMD, dan PowerShell. Untuk bab ini, kita akan membahas dunia Windows, khususnya cara mengelola file dan direktori seperti seorang profesional. Windows menawarkan beberapa alat berbeda untuk pekerjaan ini, masing-masing dengan kelebihannya sendiri. Pertama, ada File Explorer, antarmuka grafis yang familiar bagi sebagian besar pengguna Windows. Ini intuitif, ramah pengguna, dan memungkinkan kamu menelusuri, membuka, memindahkan, menyalin, dan menghapus file dan folder dengan mudah. Tetapi jika kamu ingin melepaskan jiwa teknisi kamu,
kamu dapat menjalankan Command Prompt atau CMD dan PowerShell. Antarmuka baris perintah ini mungkin tampak sedikit menakutkan pada awalnya, tetapi percayalah, mereka memberi kamu kendali yang lebih terperinci atas sistem file kamu. Dengan perintah seperti untuk menampilkan daftar isi direktori, untuk mengubah direktori, untuk menyalin file, untuk memindahkan file, dan untuk menghapus file, kamu dapat melakukan tugas manajemen file dengan cepat dan tepat. NTFS memungkinkan kamu mengatur izin khusus untuk file dan folder, mengontrol siapa yang dapat mengakses, memodifikasi, atau menghapusnya. Bab 5. Menaklukkan sistem file Linux, struktur dan penguasaan perintah. Oke, pengguna Linux, giliran kalian. Mari kita jelajahi sistem file Linux, yang dikenal karena kekuatan dan fleksibilitasnya. Tidak seperti Windows, yang sangat bergantung pada antarmuka grafis, Linux adalah tentang baris perintah. Setelah kamu memahaminya, kamu akan dengan mudah menavigasi direktori dan mengelola file. Sistem file Linux mengikuti struktur hierarkis seperti pohon, dengan direktori root/sieve di bagian atas. Dari sana ada berbagai direktori yang bercabang, masing-masing melayani tujuan tertentu. Ada bin untuk perintah sistem penting, home untuk direktori pengguna, etc untuk file konfigurasi, dan banyak lagi. Untuk menavigasi sistem file, kamu akan menggunakan untuk menampilkan daftar isi direktori, untuk mengubah direktori, untuk menampilkan direktori kerja saat ini, dan untuk membuat direktori baru. Untuk operasi file, ada untuk menyalin, untuk memindahkan, untuk menghapus, dan untuk membuat file kosong. Linux memiliki sistem izin yang kuat yang memungkinkan kamu mengontrol akses ke file dan direktori berdasarkan kepemilikan. Bab 6. Mengunci data Anda. Keamanan file di Windows dan Linux. Saatnya membicarakan topik favorit semua orang, keamanan. Khususnya, cara mengunci file dan folder berharga kamu di Windows dan Linux. Di Windows, kita sudah membahas izin NTFS, yang memungkinkan kamu mengontrol akses berdasarkan pengguna dan grup. Tetapi Windows juga menawarkan fitur seperti enkripsi BitLocker, yang mengacak isi seluruh drive kamu, membuatnya tidak dapat dibaca tanpa kunci enkripsi. Ini sangat berguna jika perangkat kamu hilang atau dicuri, karena mencegah akses tidak sah ke data kamu. Di Linux, ada trio fitur keamanan yang ampuh, izin file, kepemilikan, dan daftar kontrol akses ACL. Izin file menentukan siapa yang dapat membaca, menulis, atau menjalankan file. Kepemilikan menentukan siapa yang memiliki file atau direktori, memberi mereka kendali penuh. Waktu. Jadi, itu tadi penjelasan mendalam tentang sistem file, dan saya harap kalian merasa terbantu. Ini salah satu hal yang tampak sederhana di permukaan tetapi menjadi sangat rumit dengan cepat. Tetapi setelah kamu memahami dasar-dasarnya, ini seperti membuka tingkat kendali baru atas komputer kamu. Seperti biasa, terima kasih telah menonton, dan pastikan untuk menekan tombol berlangganan dan lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan penjelasan teknis mendalam lainnya di masa mendatang. Sampai jumpa!